Bayangin lu itu lahir sebagai singa di kerajaan rimba yang mewah dan bapak lu adalah raja hutannya cuy. Sangar abis. Tapi ya apesnya paman lu yang licik ini malah menggulingkan tahtanya cuy. Anjay, langsung jatuh miskin ya kan? Kagak ya. Selamat datang di The Lion King. Versi live actionnya by the way. Film dibuka dengan upacara penyambutan Simba kecil. Semua hewan itu berkumpul menaruh harapan besar bahwa Simba itu kelak akan menggantikan ayahnya, yaitu si Mufasa, singa pemimpin Pride Land. Lalu scene berpindah ke seekor tikus yang lari ke sebuah gua, di mana Scar, yaitu pamannya si Simba, tiba-tiba muncul. Dia ini gak datang ke seremoni si Simba, dan burung istana yaitu si Zazu langsung datang menegurnya. Bukannya menjawab ya, si Scar ini malah menatap si Zazu seperti mau disantap cuy. Untungnya Mufasa datang dan langsung melerai mereka. Dia juga tanya alasan Scar itu gak hadir. Jawaban si Scar itu cukup simpel, dia cuman lupa doang cuy. Mufasa itu mencoba menegur Scar karena gak hormat ke Ratu Sarabi. Tapi Scar ini malah nyolot dan pergi. Si Mufasa kemudian menahannya karena merasa kalau si Scar ini menantang dirinya sebagai raja hutan. Tapi karena si Scar ini seorang cupu ya, karena dia ini gak punya nyali anjing, dia pun berdalih gak berniat untuk melawan raja hutan. Si Mufasa lalu bilang kalau tahtanya akan diwariskan ke si Simba. Scar pun pergi dengan sikap yang jelas-jelas gak sopan. Malam harinya, di sebuah tempat yang jauh dari kerajaan, seekor monyet itu sedang duduk di pohon. Dia ini terganggu sama kunang-kunang dan serangga yang membentuk pola aneh. Setelah meniup debu, tampaklah gambar singa kecil di batang pohon. Tanda penting buat si monyet. Keesokan paginya, Simba membangunkan Mufasa untuk jalan-jalan. Mufasa pun ngajak si Simba buat melihat-lihat wilayah yang suatu hari nanti bakalan dia pimpin. Simba itu antusias banget menyebut satu persatu yang dia lihat. Pohon, gunung, lubang air, sampai lembah gelap ya kan. Tapi si Mufasa ini memperingatkan kalau lembah itu sangat terlarang dan juga berbahaya. Sambil lanjut jalan, Mufasa itu ngajarin Simba soal jadi raja yang bijak dan adil. Dia juga jelasin soal rantai makanan di kerajaan mereka. Lagi asik-asik ngobrol ya, si Zazu itu datang kasih kabar darurat. Mufasa langsung pergi dan minta si Zazu buat antar pulang si Simba. Di rumah, Simba ketemu sama teman-temannya. Tapi pas mau main, dia ini malah melihat kumbang dan mulai mengejarnya. Disitulah Scar muncul dan ngajarin si Simba soal cara berburu. Simba lalu cerita soal wilayah kerajaannya. Nah, si Scar ini dengan liciknya malah bertanya apakah si Simba ini tahu tentang tempat gelap di perbatasan utara. Simba lalu bilang gak boleh ke sana. Tapi Scar ini malah ngompromi dan bikin si Simba ini penasaran cuy. Padahal udah jelas ya, dia ini dilarang ke sana gitu. Akhirnya Simba ngajak Nala buat ke lembah terlarang itu. Tapi Ratu Sarabi minta Zazu ikut jagain mereka. Dengan berat hati mereka pun setuju. Tapi si Simba ini punya rencana cuy, yaitu ngelabui si Zazu supaya dia dan Nala itu bisa bebas menjelajahi tempat itu tanpa ketahuan. Rencananya pun berhasil ya, dan tanpa sadar mereka ini sampai juga di lembah yang sebenarnya itu adalah tempat terlarang. Simba dan Nala itu terus melangkah pelan-pelan ke dalam lembah terlarang, melewati tulang-tulang berserakan. Tiba-tiba sekelompok hyena itu muncul dan mengepung mereka. Untungnya Zazu datang menyelamatkan, dan mereka bertiga kabur lewat lorong bawah tanah. Tapi begitu keluar, para hyena itu sudah menunggu lagi. Simba itu mencoba mengaum untuk menakuti mereka, tapi suaranya itu kecil banget cuy. Sampai-sampai para hyena itu malah ketawa. Tiba-tiba auman keras Mufasa itu menggema. Hyena langsung ketakutan dan kabur setelah Mufasa marah dan menghajar mereka. Mufasa lalu memperingatkan Senzi dan kawanannya agar gak ngeganggu si Simba lagi. Dalam perjalanan pulang, Mufasa menyuruh Zazu antar Nala pulang dulu. Dia ingin berbicara empat mata sama si Simba. Mufasa itu menegur Simba karena gak nurut dan nekat datang ke lembah terlarang itu. Simba pun minta maaf dan merasa bersalah. Mufasa bilang kalau dia itu takut kehilangan Simba. Mufasa juga menjelaskan justru karena dia sayang, rasa takut itu jadi besar. Tapi jadi raja artinya tetap berani walau sedang takut. Sementara itu di lain tempat, Scar mendatangi para hyena. Dia mengajak mereka untuk kerjasama dalam membunuh si Mufasa. Dengan iming-iming makanan melimpah, mereka pun mulai menyusun sebuah rencana licik. Besoknya, Scar mengajak Simba ke ngarai, lembah curam dengan tebing tinggi. Di atas sana, hyena itu sudah siap. Scar bilang ke Simba kalau dia itu punya kejutan untuk ayahnya, yaitu auman spesial. Simba yang polos pun langsung nurut. Begitu Scar pergi, para hyena itu menggiring sekawanan banteng ke arah Simba yang masih di bawah. Kaget, Simba pun langsung lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di balik batu. Sementara itu, si Scar malah lapor ke si Mufasa bahwa Simba itu dalam bahaya.
Mufasa langsung datang dan berhasil menyelamatkan Simba. Tapi saat mencoba menyelamatkan dirinya sendiri, dia ini malah terbawa oleh arus banteng dan berjuang naik ke tebing. Begitu hampir sampai di atas, dia ini malah melihat Scar dan minta bantuannya. Tapi bukannya ditolong, si Scar ini malah mencakar kaki Mufasa dan akhirnya Mufasa pun jatuh ke tengah kawanan banteng dan akhirnya tewas. Simba yang melihat kejadian itu langsung turun, mencoba untuk membangunkan ayahnya yang sudah tak bergerak. Panik dan sedih, Simba minta tolong, lalu Scar pun datang dan berpura-pura terkejut. Dengan liciknya, Scar menyalahkan Simba, membuatnya merasa bersalah dan menyuruhnya untuk kabur dari Pride Land. Simba yang ketakutan langsung lari, tapi Scar malah memerintahkan para hyena untuk mengejar dan membunuhnya. Saat dikejar, Simba pun jatuh ke sebuah jurang. Para hyena itu mengira kalau dia itu sudah mati. Padahal sebenarnya Simba itu berhasil bersembunyi di bawah pohon dan lolos. Sementara itu di Pride Land, Scar mengumumkan bahwa Mufasa dan Simba itu telah tewas di ngarai. Ia pun langsung mengangkat dirinya sendiri sebagai raja yang baru dengan dukungan para hyena. Nah, para singa yang takut dengan kawanan hyena akhirnya terpaksa menerima Scar sebagai pemimpinnya. Dari sinilah masa kelam di Pride Land telah dimulai. Di sisi lain, Simba yang lemah dan bingung itu tersesat di gurun. Ia ini nyaris dimangsa oleh burung pemakan bangkai cuy. Tapi beruntungnya dia ini diselamatkan oleh Pumba si babi hutan dan Timon si meerkat. Awalnya Timon ini panik karena tahu kalau Simba itu adalah singa. Tapi Pumba itu punya ide berteman dengan Simba dan menjadikannya sebagai pelindung. Simba pun dibawa ke tempat tinggal mereka yang asri dan damai, jauh dari tekanan dan masalah. Timon dan Pumba itu mengenalkan Simba pada filosofi hidup Hakuna Matata, yang artinya jangan khawatir. Mereka jadi sahabat karib yang hidup santai bersama. Simba pun tumbuh dewasa, perlahan mulai melupakan masa lalunya dan takdirnya sebagai pewaris tahta. Sementara itu di Pride Land kondisinya itu malah makin parah. Para hyena itu berburu dengan berlebihan hingga stok makanan akhirnya menipis. Ratu Sarabi itu memperingatkan Scar, tapi si Scar ini malah membuat kebijakan yang sangat tolil, di mana singa baru itu hanya boleh makan setelah hyena. Padahal hyena itu terkenal rakus dan gak pernah kenyang. Ini si Scar ini bikin kebijakan malah mirip pemerintah Wakanda anjir. Malam harinya, Nala itu nekat kabur dari Pride Land buat cari bantuan. Dia pun berhasil lolos dari para hyena dengan bantuan Zezu yang membantunya menyelinap keluar. Di lain tempat, Simba yang udah dewasa itu hidup santai bareng Timon dan Pumba. Mereka pun berburu rayap, bercanda, dan malamnya ngobrol sambil melihat bintang. Saat menatap langit, si Simba ini jadi ingat mendiang ayahnya dan merasa sedih. Dia pun pergi menyendiri berpura-pura cari makan, tapi sebenarnya lagi merenung. Sementara itu si monyet Rafiki yang di awal film yang pernah muncul itu ya menemukan sebuah bulu Simba yang terbawa oleh angin. Dari situ dia sadar kalau Simba itu masih hidup. Kembali ke Simba, Timon dan Pumba itu lagi asik jalan-jalan. Saat tiba-tiba Nala muncul dan mengejutkan mereka. Pumba pun hampir jadi mangsa, tapi Simba datang menolongnya. Awalnya Nala dan Simba itu hampir bertarung, tapi akhirnya mereka sadar kalau mereka itu adalah teman lama. Setelah saling cerita, Nala itu ngajak Simba buat pulang dan merebut tahta dari si Scar. Tapi Simba yang masih trauma dan merasa bersalah nolak ajakan si Nala. Nala pun kecewa dan langsung pergi. Simba yang bingung soal jati dirinya akhirnya ketemu sama si Rafiki. Si monyet bijak itu bilang kalau dia kenal Mufasa dan ngajak Simba untuk melihat siapa dirinya sebenarnya. Di tepi sungai, Rafiki menyuruh Simba melihat pantulan dirinya. Rafiki bilang kalau si Mufasa itu hidup di dalam dirinya. Lalu Simba seperti mendengar suara ayahnya yang bilang, "Kamu anakku dan kamu harus jadi raja. Ayo sekarang pergi ke sana dan pukul si Scar titit itu." Tersentak oleh pesan itu, Simba pun memutuskan untuk kembali ke Pride Land. Di tengah perjalanan, dia pun ketemu lagi sama si Nala dan minta bantuannya. Timon dan Pumba juga ikut, plus si Zezu yang masih setia. Mereka pun menyusun sebuah strategi, di mana si Timon dan Pumba itu bakalan jadi umpan buat mengalihkan perhatian para hyena. Saat berhasil masuk, Scar sedang berseteru dengan Sarabi. Tiba-tiba Simba muncul dan mengejutkan semuanya. Dia pun menuntut si Scar untuk turun dari tahta karena itu adalah haknya. Tapi si Scar malah memutarbalikkan keadaan, menyalahkan Simba atas kematian Mufasa. Sarabi pun langsung bertanya, dan Simba yang masih merasa bersalah itu jadi ragu dan langsung terdiam. Scar memanfaatkan momen itu untuk menjatuhkan si Simba. Simba pun nyaris jatuh dari tebing, sama seperti Mufasa dulu.
Namun saat merasa menang, Scar tanpa sadar mengaku bahwa dialah yang membunuh Mufasa. Setelah mendengar pengakuan Scar, Simba pun akhirnya marah dan dia pun berteriak ke semua hewan bahwa Scar adalah pembunuh Mufasa. Pertarungan besar antara singa dan hyena pun pecah di Pride Land. Sementara itu, Timon dan Pumbaa yang masih dikejar hyena berhasil kabur. Tapi saat merasa aman, mereka ini malah dihadang dari belakang cuy. Hyena pun menyerang Pumbaa, tapi seperti biasa, Pumbaa berhasil membalikan keadaan dan menghajar mereka semua sampai kabur. Kembali ke medan pertempuran, Nala itu berhasil mengalahkan pemimpin hyena, yaitu si Zacy. Setelah melihat pemimpinnya tewas, kawanan hyena kemudian panik dan mulai mundur. Scar juga mencoba untuk melarikan diri, tapi dikejar oleh Simba sampai ke puncak batu tinggi. Di sana, Simba memberikan kesempatan kepada Scar untuk pergi dan memaafkannya, asal mau meninggalkan Pride Land. Tapi si Scar ini malah mencoba untuk menyerang si Simba lagi cuy. Perkelahian pun kembali terjadi, hingga akhirnya Simba berhasil menjatuhkan Scar dari tebing. Ternyata si Scar ini belum mati cuy. Di bawah dia ini sudah ditunggu oleh para hyena yang marah karena merasa dikhianati. Tanpa ampun mereka pun menyerang Scar bersama-sama. Itulah akhir dari sang paman yang licik, tamak dan juga jahat. Setelah pertarungan berakhir, Pride Land itu kembali damai, alam mulai pulih dan kehidupan kembali cerah seperti dulu. Di akhir cerita, upacara kelahiran anak Simba dan Nala akhirnya digelar. Semua hewan berkumpul dan bersorak bahagia menyambut generasi baru sang raja. Film pun ditutup dengan suasana penuh harapan dan kehangatan. Oke, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Bersama gua pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.